Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Profesor Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program Doktor Teknik Industri di Institut Teknologi 10 November. YouTube ini bisa dilihat di channel Moses Laksono Singgih L Singgih dengan judul Program Doktor TITS. Tujuan dari program Doktor Teknik Industri ITS adalah mahasiswa bisa melakukan penelitian yang berkualitas tinggi sehingga menghasilkan kontribusi signifikan di bidang teknik industri. Outputnya salah satunya adalah jurnal internasional terkemuka. Ya, tentunya untuk menghasilkan publikasi pada jurnal yang terkemuka, Bapak, Ibu, Saudara nanti akan dibimbing oleh promotor yang kompeten. Persyaratan ada di link ini, nanti akan saya masukkan di deskripsi YouTube yang di bawah ini. Yang berikutnya ada 5 bidang: Manufacturing System Engineering and Management, Industrial System Optimization, Logistics and Supply Chain Management, Human Factors and Occupational Safety and Health Engineering, dan yang kelima adalah Engineering Management. Ini semua bidang ini saat ini dibuka kelima-limanya. Persyaratan untuk mendaftar, IPK-nya minimal 3, tes kemampuan akademik atau TKA, dulu disebut TPA, minimal 450, kemampuan bahasa Inggrisnya yang dinilai dengan TOEFL 477 atau yang setara gitu ya, kalau menggunakan bukan TOEFL gitu ya. Setelah itu mahasiswa diwajibkan mengikuti materi tulis, tes tulis untuk materi bidang dan juga wawancara. Pada saat wawancara ini yang dinilai adalah proposalnya. Karena itu diharapkan calon mahasiswa menghubungi calon pembimbing untuk bersama-sama membuat proposal penelitian ya, karena nanti akan dipresentasikan pada saat wawancara dan akan dilakukan tanya jawab. Oke, link ini juga akan saya masukkan dalam deskripsi YouTube ini. Nah, ada kelas, program, dan jalur yang tersedia. Kelasnya ada tatap muka, ada pendidikan jarak jauh. Secara by default, pendidikan jarak jauh atau PJJ tidak ada tatap muka sama sekali. Tetapi dalam keadaan tertentu, supaya kenal dengan teman-teman yang lain, supaya bisa saling bantu-membantu, saling menyemangati, maka diharapkan juga bertemu tidak terlalu sering seperti yang tatap muka. Programnya ada rekognisi pembelajaran lampau. Ini terutama untuk yang S2-nya bukan teknik industri. Beberapa mata kuliah di S2-nya diakui, gitu ya. Lalu non RPL berarti semua dari teknik industri sehingga tidak ada pengakuan atau sudah diakui semuanya. Jalurnya ada dua, yaitu jalur reguler, ada perkuliahan di semester pertama, setelah itu mengerjakan disertasi, atau jalur riset tidak ada perkuliahan sama sekali, jadi langsung melakukan penelitian. Nah, persyaratan untuk jalur riset, publikasinya lebih banyak daripada yang reguler. Setelah ini kita akan mengikuti penjelasan dari Bu Anda Iviana Juniani, tadi mahasiswa Teknik Industri Program Doktor dari Teknik Mesin PPNS Surabaya, bagaimana perjuangan beliau menyusun disertasi. Terima kasih, selamat menikmati penjelasan dari Bu Anda Iviana Juniani. Apakah slide-nya terlihat? Sudah, belum? Sudah, Bu, ya jelas. Iya. Jadi semester perkuliahan semester yang paling indah itu semester 1 ya. Karena semester 1 atau tahun pertama ya, semester 1 semester 2 karena masih banyak apa namanya kekompakan, kebersamaan itu suatu apa namanya nikmat yang luar biasa. Jadi semester 1 dan semester 2 ini kalau bisa kuliah itu seperti kebutuhan sekunder, nah disertasinya itu yang jadi kebutuhan primer. Jadi perbanyak 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 mencari
ide, menguatkan konsep, juga menguatkan literatur review itu di semester 1, semester 2 itu. Ini saya sampaikan karena saya juga melakukan kesalahan karena saya terlena dengan perkuliahan, tugas dan lain sebagainya. Akhirnya PI 1 saya itu bergeser di semester 2 waktu itu. Nah, eh, pertama kali kalau ditanya apakah saya masuk itu sudah dengan bahan bahan penelitian, tidak ya waktu itu. Eh, Pasti yang ditanyakan apa namanya calon promotor atau waktu itu sudah jelas promotor saya adalah Prof. Moses, pasti minatnya di mana pasti itu. Karena kalau kita menjalani sesuatu yang tidak kita minati, pasti ada beban lebih ya. Jadi ya yang paling mudah kita SWOT diri kita sendiri ya. Kekuatan kita di mana yang selama ini kita lakukan apa, publikasinya, publikasi, penelitian, ataupun bahan-bahan ajar yang selama ini kita tekuni. Nah, itu yang jadi kekuatan. Atau kalau kalau kita bekerja, mengerjakan proyek dan lain sebagainya, itu di area apa, nah, itu yang jadi kekuatan kita. Yang nantinya eh, kita juga menghadapi hal-hal yang tidak pasti ya. Seperti ketidakpastiannya saat 2019 saya juga tidak menduga bahwa tahun depannya ada pandemi COVID dan lain sebagainya. Kemudian eh, bagaimana bagaimana area yang saya geluti itu perkembangannya sampai sejauh mana penelitian di area product development, product design seperti itu. Area saya area yang saya geluti memang desain manufaktur Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya sampaikan ke Prof. Moses, ya selama ini saya geluti ya product development. Nah, ada kalanya ya kalau penelitian bersama mahasiswa itu mahasiswa melakukan inovasi ke produk dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang saya titik tekankan di sini di teknik industri itu eh, UUDT ya, pasti ujung-ujungnya duit dan time-nya. Jadi analisa apapun kekuatan kita itu pasti kita ingin menekan biaya dan menekan waktu. Itu satu senjata di area manapun ya pasti eh, cost itu kita pertimbangkan dan time whatever the time is ya. Nah kalau di saya di sini waktu yang menjadi constraint-nya adalah manufacturing time, kemudian assembly time to failure-nya terkait dengan reliability, kemudian cost-nya sendiri itu eh, di area manufacturing cost, kemudian assembly cost, dan ya ujung-ujungnya adalah total cost ya. Itu yang menjadi titik tekan yang akan digeluti itu sejauh mana. Kemudian, nah ide untuk DFMA ini dari Prof. Moses. Jadi waktu saya sampaikan cerita dan sebagainya, kemudian Prof. Moses ya sudah ya sudah eh, coba berada di area DFMA. Nanti apa namanya eh kopromotornya Bu Dana karena Bu Dana yang menggeluti concurrent engineering dan DFMA ini salah satu cabang dari Design 4X di mana Design 4X sendiri adalah salah satu tools dari concurrent engineering. Concurrent engineering ini bagaimana kita melakukan rekayasa teknik ya secara kolaboratif ya, multidisiplin ilmu, kemudian juga dari ya ibaratnya pada kalau di lantai produksi seorang R&D tidak akan bekerja sendirian, pasti dia dalam melakukan apa namanya proses redesign, inovasi dan lain sebagainya itu melibatkan multidisiplin ilmu maupun lintas departemen seperti itu. Nah, yang mahal dan yang menghanyutkan itu adalah waktu bermimpi ya, waktu waktu merenung, waktu untuk menemukan saya ini mau ngapain, saya apa yang bisa diutik-utik dari DFMA dan dari DFMA itu akan saya lekatkan di bagian mana untuk apa namanya untuk faktor reliability yang memang menjadi apa namanya interest saya. Nah, saat diskusi, nah yang saya ingat itu Prof. Moses selalu bilang,
selalu menguatkan ya Bu Anda mau riset apapun, baiknya riset itu ya pastinya nanti akan bermanfaat Bu. Karena profesi yang saya tekuni adalah profesi jadi pengajar, ya nantinya pasti apa yang akan saya teliti, saya kembangkan ini itu bermanfaat untuk nanti jadi saat membangun dan membimbing penelitian itu juga lebih baik lagi dan seterusnya. Nah, mulailah eh, saat di semester 1, semester 2 ini sudah lebih kenal terlebih dahulu apa itu Scopus dan lain sebagainya. Saya browsing paper-paper itu di awal itu hanya berbekal Google Scholar dan ResearchGate ya. Tidak langsung di layar di Google, tapi di Google Scholar-nya seperti ya di tahun itu hanya itu yang saya pahami. Nah, ilmu dari teman-teman apa namanya ya rekan satu angkatan, kemudian kakak kelas, pokoknya tidak malu bertanya, tidak malu sambat ya. Walaupun kadang kalau misalnya kakak kelas ditanya nggak jawab ya mungkin nanti kita cari celahnya. Kemudian yang terut yang terutama yang satu apa namanya satu satu area satu area itu biasanya lebih mencerahkan. Kadang kadang ada sesuatu pemikiran yang apa namanya out of the box, enggak sama sekali kita pikirkan ternyata itu datang. Nah, baik itu ya promotor kita sendiri maupun dari teman-teman dan kak senior ataupun adik kelas juga seperti itu. Nah, kemudian di semester 1 beberapa bulan baru kenal men karena sebelum-sebelumnya segala sesuatu itu terkait dengan manajemen repositori apa referensi itu saya lakukan secara manual ya, secara manual. Saya tidak kenal Mendeley, Zotero dan lain sebagainya dari academic writing, kemudian dari dari kak kelas kenal Mendeley, kemudian dari academic writing dan lain sebagainya kenal apa namanya Zotero dan lain sebagainya. Dua, ada lagi EndNote. Nah, kalau EndNote kelebihan kelebihan untuk Zotero ini kita misalnya Bapak Ibu ganti laptop, terutama ganti ini ya, ganti sistem ya. Eh, Kalau saya pengguna Windows, maka saya nyaman-nyaman saja dengan Mendeley. Misalnya Bapak Ibu pengguna Mac, kemudian Linux dan lain sebagainya, Zotero ini lebih kompatibel dibandingkan dengan Mendeley pada saat eh, kita mengakses dari sistem operasional komputer yang berbeda. Kemudian, eh, nah di akhir-akhir semester 1 saya baru kenal yang namanya bibliometric analysis ini ya. Jadi eh, ada waktu academic writing itu ada materi ini ya, Pak Ibu, apa namanya? Mind mapping ya. Kita membuat mind map sejauh mana dan sebagainya. Nah, ada kalanya bentuk mind map itu kan seperti cakarayamnya semakin kemana-mana. Ya, mulai misalnya kita titik tekannya, misalnya di saya titik tekan di bagian tengah itu udah di SMA, kemudian cakarnya kemana, 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 kemana. Nah, eh, saya sebagai pemula ternyata tidak cocok dengan model mind mapping yang seperti itu karena itu membuat apa namanya waktu saya konsultasi dengan Prof Moses kemudian Prof Moses mendengar saya apa namanya menyampaikan apa namanya mind mapping saya disampaikan Bu Anda sepertinya tidak cocok dengan cara apa namanya mengkerucutkan ide dengan menggunakan mind mapping ini karena semakin kemana-mana dan tidak akan menemukan batasan riset itu sampai sejauh mana. Nah, coba dengan bibliometric analysis itu akan melihat apa namanya? Akan melihat titik-titik salah satu apa namanya? Aplikasi yang menjadi alat bantu adalah Force Viewer di sini. Nah, dari repositori yang saya miliki, framework framework yang ada di bagian kanan ini menjadi apa namanya insight ya pelaku yang paling
yang paling aktif di area ini siapa sih? Oh, ternyata ini ada Tsai Chikuo, ini orang Taiwan. Kemudian ada Box Ji. Nah, saya buntuti orang-orang yang memiliki lingkaran-lingkaran terbesar ini. Jadi saat mencari jurnal kita tidaklah oke kita akan download ratusan jurnal seperti itu, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah apabila kita mengkonsumsinya dalam 1 minggu. Nah, kita cukup membaca misalnya saya lima autor, kemudian saya ikuti dia naik turun. Jadi saya Cikuo ini yang yang sering mengkutip dia siapa dan dia meneruskan siapa. Jadi baca naik turun seperti itu ternyata lebih lebih memudahkan kita dalam menyederhanakan, dalam mengkerucutkan ide dibandingkan dengan kita langsung membaca. Kita punya 10 paper, 20 paper kita baca, tapi di antara 20 paper itu tidak ada saling apa namanya? Tidak ada saling kaitan. Paper satu tidak tidak ada citasi ke paper 2, paper 3 tidak ada hubungannya juga dengan paper satu. Nah, ini akan membuat kita semakin keriting kalau menurut saya Bapak Ibu. Nah, jadi eh, apa namanya? Permasalahan di awal yang saya temui, pasti kita akan bertanya ada apa dengan topik yang akan saya telaah ini. Kemudian saya ada 2 titik tekan ya, saya di DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, kemudian Design for Reliability. Pasti yang akan kita kita apa namanya kita gali faktor-faktornya apa saja, variabelnya apa saja, punya parameter apa di masing-masing model. Kemudian model-model ini siapa yang mendevelop, siapa yang mengembangkan. Antara satu pengembang dengan pengembang yang lain itu ada hubungan atau tidak, seperti itu. Nah, eh, model dari DFMA itu salah satunya seperti ini nih yang dikembangkan oleh Claudio Favi. Jadi bagaimana kita mendesain mengembangkan produk itu dengan tujuan untuk mereduksi biaya manufaktur maupun biaya assembly-nya. Nah, satu titik tekan satu yang saya pelajari di sini pada saat kita mengembangkan produk itu biaya manufakturnya lebih rendah, biaya assembly-nya lebih rendah, jatuh-jatuhnya kan total cost-nya turun. Tapi kira-kira dengan total cost yang turun, gandalan produknya itu masih sama atau tidak? Masih sama atau lebih baik atau lebih buruk seperti itu. Karena itu saya butuh satu satu bahan lagi di desain for reliability. Nah, DFR ini ada framework seperti ini. Ini milik dari apa namanya? Nanti ada di paper saya ya. Saya ada sekian ada 2 atau 3 model DFR yang sudah dikembangkan. Nah, di sini saya menentukan model mana yang kompatibel, yang bisa saya adjust dengan model yang sebelumnya. Diintegrasikan dalam hal ini, apakah satu model itu berjalan secara seri, jalan satu model dulu baru dilekatkan model kedua, ataukah satu model itu menjadi baseline, kemudian model yang satunya itu saya saya lekatkan seperti puzzle seperti itu. Nah, akhirnya ketemunya ya di pola pikir yang kedua ya. Saya klikkan menjadi satu satu puzzle dan rootnya itu saya kembangkan sehingga menjadi model design for manufacturing, assembly, and reliability. Nah, Bapak Ibu, ini eh, has- ini dari apa namanya bibliometric analysis, eh, memudah memudahkan kita untuk melihat hutan itu lebih jelas ya, melihat hutan belantara di area itu lebih jelas. Oh, ada keyword-keyword apa saja dan lain sebagainya. Dan eh, tema bibliometric analysis ini juga
bisa menjadi satu paper yang insya Allah menurut saya memudahkan Bapak Ibu untuk publikasi pertama, entah itu untuk apa namanya bibliometric analysis ini saya publikasi di Browserding. Namun ada Pak Ivan Darmawangsa untuk bibliometric analysisnya itu publikasinya di jurnal kalau nggak salah. Jadi bisa menjadi satu bahan tersendiri untuk metode penggalian ide itu tadi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Apa namanya net network visualisasi network di sini juga memudahkan kita karena apa? Saat kita browsing itu saya pribadi memiliki kelemahan di saya butuh keyword. Jadi saya butuh keyword di mana saya bisa mendapatkan keyword itu langsung sama banyak. Kalau saya membuka paper satu per satu, saya baca keywordnya dan lain sebagainya itu akan menghabiskan waktu. Nah, visualisasi ini membantu kita untuk melihat keyword-keyword apa saja dari sekumpulan artikel yang telah kita dapatkan. Nah, klasernya juga memudahkan seperti itu. Sehingga dari bahan-bahan tersebut membantu saya untuk menyusun argumentasi, narasi untuk eh, di proposal disertasi di bagian introduction ya latar belakang, terutama kenapa 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 mengambil produk redesign, kemudian apa perbedaan antara produk redesign, produk development, kemudian apa namanya new product dan lain sebagainya. Dan mengapa tools yang dipilih itu DFMA dan DFR dan kenapa harus diintegrasikan dan sebagainya itu titik-titik yang menjadi bahan pada saat kita harus mengkerucutkan pada sebuah gap ya. Nah, kita ada fase apa namanya progres internal satu, di mana yang menguji adalah promotor dan co-promotor kita. Nah, di sini apa namanya tim tim disertasi yang terdiri dari tiga personel ini yang akan menguatkan bahwa oke, skop penelitian itu sampai di sini. Nah, di tahap-tahap berikutnya yang menurut saya paling kritis itu bukan di kualifikasi ya Bapak Ibu, terutama itu di prakualifikasi di mana selain tim promotor kita juga eh, bertemu bertemu dengan penguji yang menjadi penguji kita sampai nanti selesai apa namanya sampai kita di sidang tertutup. Nah, beda prakualifikasi dan kualifikasi. Saat prakualifikasi kan kita ada tambahan kepala lagi ya, tambahan pakar, tambahan kepala yang ikut memberikan kontribusi, mengkritisi konsep yang saat ini, yang kemarin kita bahas di dalam PI 1 kita sajikan, itu dikritisi, dielaborasi dengan menurut apa namanya dosen penguji kecukupannya sudah sudah mencukupi atau belum. Nah, disitulah debat dan diskusi itu menjadi titik tekan di prakualifikasi. Mana yang harus ditambah, mana yang harus ditekankan, mana yang harus dikerucutkan, dan sejauh mana nanti riset ini akan eh, layak layak dan mencukupi untuk diselesaikan selama acuan kita adalah 3 tahun proses perkuliahan. Karena dari apa yang saya sajikan waktu prakualifikasi, penguji saya Pak Suef dan yang satu lagi adalah Prof. London Batan dari Teknik Mesin. Waktu itu Prof. London hanya bertanya, dari apa yang Ibu sampaikan ini, Bu Anda mau lulus 5 tahun atau 7 tahun? Waduh, nah, kalau mengerjakan seperti ini bisa tidak lulus-lulus. Nah, akhirnya apa namanya di bagian konsep pada saat kita menyusun konsep penelitian di tahap pertama itu apa yang kita selesaikan, kemudian di fase kedua apa saja yang kita bangun.
apa kita butuh input apa, kemudian proses apa, proses pengolahan data dan lain sebagainya sampai di tahun ketiga itu ingin menyelesaikan apa. Ini yang ditelaah oleh apa namanya di prakualifikasi. Jadi mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah, mana yang ditekankan, mana yang dikerucutkan, apa yang menjadi keunggulan dan lain sebagainya itu menjadi mufakat di prakualifikasi. Nah, kemudian naskah revisi saya waktu itu hampir ada 25 butir yang harus saya selesaikan. 25 butir itu entah baik kritikan, masukan, atau hujatan. Semoga Prof. Moses tidak marah ya. Jadi yang dianggap tidak layak, yang dianggap harus ditekankan, mana yang harus diunggulkan, ditambah lagi, dan lain sebagainya, itu yang nanti harus dikonfirmasi di kualifikasi. Nah, jadi saat kualifikasi itu kita menyajikan bahwa 25 revisi kemarin sudah kita akomodasi, sudah kita konfirmasi, ada perbaikan seperti ini, apakah sudah mencukupi atau belum. Jadi secara tekanan mental menurut saya lebih ringan dan melegakan di kualifikasi dibandingkan saat prakualifikasi. Rekan-rekan kecil ini eh, ini dulu saya ditanya Prof. Moses, apa itu berjuang di antara batasan? Ya, gimana nggak batasan? Saya berjuang di dalam sekotak rumah. Prioritas itu yang namanya waktu hening misalnya, waktu-waktu ideal itu jam berapa? Nah, waktu ideal pagi hari itu akhirnya menjadi milik dari anak saya. Jadi waktu ideal, jadi waktu ideal akhirnya ya kita harus mencari celah dan harus kita punya target jam berapa itu waktu kita hening. Dan hening itu benar-benar yang dilihat ini adalah penelitian ya. Nah, seperti waktu buka WA, waktu buka Facebook, IG dan lain sebagainya itu harus harus ada alarm ya Bapak Ibu. Jadi kalau enggak kita bisa larut menjawab WA itu bisa sampai berjam-jam-jam dan itu menghanyutkan apalagi kalau lihat status WA dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau lihat status teman, statusnya Alhamdulillah sudah publish ki berapa. Nah, itu luar biasa. Teng, teng. Nah, ya, itu jadi semangat juga bagaimanapun ya. Nah, prioritas kita jangan ditunda. Walaupun pelan, tetap dikerjakan. Walaupun satu hari hanya menghasilkan satu paragraf ya ya itu disyukuri. Walaupun hanya satu kalimat itu kita parafrase, ya itu loh, ya itu juga capaian. Jangan sampai pokoknya kalau hari ini bisa menghasilkan satu paragraf, ternyata besoknya zong seperti itu. Kalau besoknya jenuh, stuck dan lain sebagainya ya harus kalau hari ini jenuh ya ini harus habis jenuhnya hari ini besok nggak boleh jenuh lagi nah seperti itu yang harus apa namanya harus kita kuatkan kalau enggak pasti eh, saya di tahun keempat ya kita sudah merasakan maksudnya hidup yang berantakan itu sudah pernah 1 atau 2 bulan berantakan ya saya sangat bersyukur ya ada Prof Moses yang saat saya berantakan itu pasti WA-nya datang. Saya nggak tahu itu apakah Prof itu kerasa atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya saya sedang melarikan diri kemana tiba-tiba loh, ya ampun ada Wanda apa kabar? Aduh bisa apa Prof? Seperti itu. Kok selalu pas ya titiknya itu saat saya melarikan diri. Saat itu juga pasti seperti ada waker yang kering, ada telepon. Oh ya, baiklah saya nggak lama-lama kok melarikan dirinya, Prof. Seperti itu. Jadi ada target, ada prioritas. Kemudian eh, nggak ada disertasi yang Bapak maupun saya itu bisa kerjakan sendiri. Pasti kita kita akan punya tim. Kita butuh teman ngobrol. Ini bisa gila kalau kita sendirian ya. Kita juga bukan seorang dewa yang bisa mengerjakan sekian. Jadi gunung-gunung disertasi itu walaupun kita daki, kita keruk sedikit-sedikit, pasti ada tim. Entah itu tim itu berupa tim itu memberikan kontribusi ke obrolan dan lain sebagainya. Pokoknya ketemu waktu itu bertemu orang, bertemu dengan promotor, diskusi, itu obat yang paling luar biasa.
Walaupun nggak ketemu solusi, bisa ngobrol kan, oh ya saya ada masalah di bagian ini, itu melegakan. Besoknya pasti beda lagi. Walaupun solusinya nanti datangnya entah 3 atau 4 hari sebelumnya, udah beda aja lagi seperti itu. Kemudian jangan lupa jangan lupa pasti bapak-bapak ini nanti akan menemukan hobi yang tidak disadari ya. Beneran disertasi ini butuh hobi ya. Saya mulai dari bercocok tanam, hidroponik dan lain sebagainya yang mungkin ditunjukkan Prof. Moses itu saya ikuti. Kemudian eh saya punya hobi justru mengecat jadi pagar dan sepeda anak dan sepeda saya yang ada di rumah itu dalam 3 tahun ini berganti cat itu mungkin 7 sampai 8 kali. Ya, apa ya? Ya, bagaimana? Soalnya saya nggak mau kalau bisa itu hobi itu dari saya, jadi anak-anak yang ikut ke saya. Kalau saya ngeladeni anak-anak main bola, nah saya bisa keteteran, bal-balan dan lain sebagainya, sudah nanti kulit jadi hitam dan lain sebagainya. Nah, mending saya ajak ngecat, ngecat sepeda, ngecat pagar dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah suami saya waktu itu pasrah ya, terserah sudah deh sepeda mau diapakan. Yang penting nggak yang penting nggak stres marah-marah lagi. Ya seperti itu. Jadi waktu kemarin akreditasi S3 itu juga Prof. Wahyudi dan Prof. Rahmat waktu dari UI juga menanyakan. Dari rekan-rekannya ya, Pak Lasman yang ikut di dalam ruangan juga menanyakan bagaimana kesehatan mental mahasiswa S3 itu ditanyakan juga. Ada yang sampai di level mana? Apakah cukup diselesaikan eh, dalam mengembalikan kesehatan itu cukup sampai di lingkaran promotor atau lingkaran prodi atau ke departemen, ke institusi atau sampai butuh bantuan psikolog dan lain sebagainya itu juga di- apa namanya ditegaskan karena ternyata memang tidak terjadi juga di mana-mana, tidak mungkin di TS, di beda jurusan dan lain sebagainya. Nah, jadi oleng, kemudian jadi agak aneh seperti itu tuh terjadi mendekati waktu-waktu kita selesai menjelang ujian, selesai ujian, saat submit, kemudian menyelesaikan review jurnal dan revisi jurnal seperti itu titik-titik yang butuh sehat dan butuh tenaga luar biasa ya. Nah, kemudian ada kalanya ini saya juga menemukan hobi baru itu. Jadi kita tuh pingin nulis tapi stuck. Nah, akhirnya yang saya lakukan itu saya ini ya kolaborasi dengan teman-teman di banyak di lintas 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 kampus dan lintas lintas negara ya. Ada teman ada rekan dari LPDP yang dia kuliah di Jerman itu dia membangun sebuah eh, forum untuk menulis bersama seperti itu. Jadi ini salah satu 3 dari 6 buku novel yang saya hasilkan bersama rekan-rekan. Nah, satu buku ini ditulis kira-kira ada 15 sampai 20 orang. Nah, tema-tema seperti ini itu ditawarkan. Jadi kita ada forum, kemudian kita saling satu orang itu sekitar 7 atau 8 halaman menulis di dalam tema yang sama seperti itu dan waktunya cepat. Nah, ini seperti menyalurkan apa yang mau nulis tapi nggak keluar tulisan. Nah, kira-kira nulis ya nggak pakai mikir apa ya, ya sudah nulis ini aja. Akhirnya ikut novel antologi seperti ini. Ada fiksi, ada non fiksi seperti itu. Mungkin nanti saya bagi-bagikan, Prof. Ya. Nah, eh, untuk bapak-bapak mungkin bisa nge-gym atau dan lain sebagainya ya, atau push up sehari 30 kali. Nah, itu bisa mengurangi stres juga. Eh, Kemudian ini hampir hampir selesai di apa namanya? Saya membangun ini ya, membangun root dari tiga area besar yang saya telaah. Kemudian paper-paper mana yang menjadi paper utama. Nah, itu saya create dengan memang sampai hari ini baru ada empat
4 paper ya, baik itu posting maupun jurnal. Nah, relasi antara satu paper dengan paper yang lain berikut dengan apa namanya artikel-artikel pendahulunya. Nah, ini memudahkan saya untuk menjelaskan apa keterkaitan antara satu paper dengan paper yang lain berikut dengan yang menjadi paper-paper utama sebelumnya seperti itu. Nah, dua publikasi saya di IOM ya, di IOM. Nah, untuk IOM ini relatif mudah Bapak Ibu untuk apa namanya eh, baik saat submit maupun revisinya. Namun tidak semua IOM itu terindeks Scopus ya Bapak Ibu. Jadi kita memang pada saat ada apa namanya ada conference-nya sebaiknya kita bertanya dan berkomunikasi pada apa editor in chief-nya atau eh, editorial board-nya apakah IOM yang sedang maksudnya yang sedang dan akan kita bidik ini terindeks Scopus atau tidak. Nah, karena tidak semuanya, jadi ada yang terindeks, ada yang tidak seperti itu. Setiap negara berbeda-beda. Nah, yang di Indonesia, yang kerjasama dengan ITB dan UNS di sini kemarin ini terindeks Scopus. Kemudian ada yang di Bangladesh itu tidak terindeks Scopus. Kemudian yang akan berjalan ini 2023 itu ada di Manila, itu juga belum terindeks Scopus. Jadi memang kita harus apa namanya cermat dalam mengkaji satu persatu apa namanya event terutama di international conference ini. Yang kedua di Istanbul, Turki ini saya juga komunikasi dengan editor in chief-nya, dia terindeks Scopus. Tapi memang prosesnya lama. Untuk apa namanya paper yang eh, teman-teman di 2020 itu dulu GTI ITS itu ada Icones. Icones itu dipublikasikan juga lewat IOM. Nah, IOM-nya ini dari Icones ke IOM, kemudian ke Scopusnya itu waktunya hampir 1 tahun kalau tidak salah, baru masuk ke Scopusnya. Jadi memang relatif waktu untuk dari IOM ke Scopusnya relatif lama memang karena banyaknya artikelnya tidak hanya ratusan tapi juga ribuan seperti itu informasinya. Informasi yang saya dapatkan dari kemarin IOM UNS waktu saya tanyakan proses untuk masuk ke Scopusnya kok lama padahal sudah lebih dari 6 bulan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini di apa namanya dua paper sebelumnya memberikan kontribusi untuk jurnal di desain ini. Ini desain MDPI ini menjadi ini paper ini saya submit pertama ke Open Innovation ya, Open Innovation MDPI. Saya dalam 1 hari langsung di reject oleh editor in chief karena out of scope. Nah, waktu itu begitu di reject, saya langsung konfirmasi ke Prof. Moses dan Budana ya. Mungkin pasti promotor saya agak waktu itu wah ini Bu Anda jangan-jangan down. Maksud saya tidak sedih lama-lama ini langsung saya ubah, saya langsung submit kemana seperti itu. Jadi untuk saat kita di reject di editor in chief itu belum ada proses review sama sekali dari reviewer. Tidak karena dianggap bahwa paper ini tidak cocok di Open Innovation. Nah, kemudian di editor in chief-nya Open Innovation itu juga memberikan saran beberapa jurnal di MDPI yang menurut editor in chief itu relevan dengan judul paper paper saya. Nah, ini yang menurut saya satu nilai lebih di MDPI seperti itu. Jadi ada suggestion yang disuggest apa saja seperti itu. Nah, saya memilih untuk submit di design work karena paper yang saya apa namanya yang menjadi paper utama itu juga dari desain MDPI. Ini Scopus G2. Kemudian artikel yang
artikel yang keempat ini kemarin di Apkom IMEC, mungkin Bapak Ibu ada yang kemarin juga bergabung di surat di UNS, dan semalam dapat email dari Apkom IMEC ini, papernya ini di apa namanya, diusulkan oleh Apkom untuk masuk di jurnal Advanced Manufacturing and Technology. Masih menunggu arahan Prof. Moses apakah lanjut atau tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu, monggo bila ada diskusi saya buka, monggo. Jawabnya saya kembalikan. Terima kasih.